Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bro and sis, apa kabar? Alhamdulillah, pada siang ini kita ketemu kembali bersama podcast Ika Trisakti yang akan menemani kamu di dalam menghadapi bulan Ramadan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, untuk yang sakit semoga lekas sembuh, stay safe, prokes, jangan lupa vaksin. Oke, pada bulan ini bro and sis, kita sedang menghadapi hari apa yuk? Yaitu Hari Kartini. Hari Kartini adalah suatu hari di mana perempuan-perempuan hebat Kartini Indonesia berperan di dalam membanggakan dan membesarkan bangsa dan negara. Kira-kira di sebelah kiri kanan saya Kartini Ika Trisakti ini siapa ya? Ada yang tahu nggak? Siapa sih yang nggak tahu mereka ya? Coba kita tepuk tangan dulu dong. Nih, kalau yang nggak tahu kelewatan. Karena yang satu ini sangat-sangat selebriti yang ada di Trisakti. Kalau sampai nggak tahu, mungkin waktu di Trisakti nggak pernah main-main kali ya. Kuliah langsung pulang, nggak pernah cek-cek siapakah dia. Oke, di sebelah kiri aku adalah, aku biasanya memanggil adalah Mami Ope, yaitu Ibu Dokter Gigi Dewi Prihandini. Halo Nanda. Hai Mami Ope, maaf ya kalau aku manggilnya Mami Ope karena memang udah menjadi gitu ya, mami-mami kita para alumni di Trisakti. Jadi ketahuan dong mami-mami ya? Ketahuan mami-maminya, tapi mami-maminya hits. Nanti kita kuas kembali ya. Siapa sih mami-mami ini sebenarnya di balik katanya si dokter gigi ini? Iya, betul. Dan di sebelah kanan aku, aduh, siapa yang nggak kenal beliau? Aku aja pas kasih tahu, Nan, kamu nanti besok akan ada podcast dengan dokter Nondi. Aduh, aku tuh familiar banget sama nama itu. Tapi ternyata aku sekarang ketemu. Halo dokter Nondi. Halo Mbak Nanda yang cantik. Alhamdulillah. Dokter Nondi, apa kabar? Baik Sehat? sekali, alhamdulillah sehat. Kita jarang ketemu, tapi sekarang akhirnya ketemu ya? Iya. Nama panjangnya loh. Panjang, dari dokter panjang. Nondi itu ya. Panjang. Dokter Fatmasari Dia Permata Mars MSI. Iya, panjang. Fatmasari dipanggil dokter Nondi. Iya. Pasti sesuatu, nanti kita cek-cek ya. Apakah sesuatu itu menjadi dokter Nondi? Kita ngobrol aja santai. Oke. Kita back to kampus. Yes. Kita cerita zaman-zaman di kampus sampai sekarang ini menjadi seorang dokter gigi dan seorang dokter di suatu perusahaan yang ternama. Dokter gigi Mami Ope. Aku mulai dari Mami Ope. Oke, boleh. Mami Ope, kalau kenal Mami Ope, aku suka bingung. Mami Ope kadang di acara Ika Trisakti kita bertemu di sebagai ketua bidang Pengmas Ika Trisakti. Iya, betul. Pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Mengabdi untuk mengabdi masyarakat. kepada masyarakat. Betul. Ya kan? Itu Mami Ope kepala bidang pengabdian masyarakat. Udah tahu kan pengabdian masyarakat kita tuh ngapain aja acaranya? Wah, Ya, Mami banyak Ope, banget dari mulai vaksin sampai ya kita tidak mendoakan ada bencana ya, alam. tapi kita terjun juga langsung. Ya. Pokoknya dan juga untuk lingkungan di Trisakti Sekitar ya, Trisakti. untuk karyawan segala macam, apalagi Betul. musim pandemi seperti Iya, ini, jadi kita betul. care semuanya, kita balik ke kampus. Oke, bener banget. Jadi memang beberapa kali dengan bersama Mami Ope sebagai ketua bidang pengabdian masyarakat Trisakti, kita turut serta nih terjun langsung ke lapangan. Ya. Pada saat waktu itu ada terjadinya gempa bumi ya Mami Ya, Ope ya. yang terakhir beberapa Semeru tempat Semeru juga. terakhir. Terjun tuh langsung bersama tim Mami Ya. Ope. Vaksin bersama Kak Suita Ya, ya Mami Ope ya. betul. Kita terus menggalangkan vaksin. Saya ikut tuh. Iya benar. Iya, Sama ternyata. Dokter Nondi ternyata ada di situ juga. Vaksinatornya Iya juga. dong. Iya kan? Kan Jadi alumni. makanya aku bilang Dokter Nondi itu sebenarnya udah nggak asing. Iya. Tapi ternyata adalah di balik vaksin itu ada Dokter Nondi. Luar biasa. Itu yang namanya Kartini Indonesia. Kartini, boleh kita bilang Kartini itu kan adalah suatu perempuan penggerak emansipasi ya, Betul dokter ya. sekali. Yang dimana dia mencoba menjadikan perempuan wanita-wanita di Indonesia paling tidak memiliki kesetaraan secara pendidikan dan intelijensi bersama laki-laki. Ya, kalau nggak ada Ibu Kartini kita nggak akan Kita Ya, tidak akan bisa bisa sekolah, menjadi dokter, sekolah, sebagai seorang jadi hukum, akademi ya kan, hukum, sebagai dan apapun lain-lain. juga. Ya. Jadi memang sebagai motivator bagi kita ya Betul. Kartini itu. Ya. Nah, saat ini kita udah punya Kartini, 2 Kartini yang ada di kiri kanan aku. Aku mulai dari Mami Ope kan, tadi udah bilang dia di Ika Trisakti sebagai kepala bidang pengabdian masyarakat. Banyak tuh agenda-agenda berjilid-jilid. Lalu ketemu lagi Mami Ope di dokter gigi.
Dokter gigi di Mayapada. Jadi kalau ada yang mau dibor giginya sama Mami Ope, Nanti ini dapat hadiah. dapat hadiah. Cabut satu gratis satu. Ada yang mau satu gratis satu. Ya, udah gitu Mami Ope juga aku ketemu lagi di acara nyanyi. Iya. Ketemu lagi sama dia lagi. Jadi Soalnya gini kan, soalnya nggak jauh beda ya. Penghasilanku tuh dari mulut, Cila. oh gitu. Mulut ya bener ya? Iya, mulut sendiri kalau kita nyanyi gitu ya, atau lagi dosen, atau ya itu tadi dokter gigi mulut orang. Luar biasa. Oh benar-benar juga benar. Jadi mulut penghasilan Mami Ope dari mulut, mulut sendiri. aja. Bukan dari mulut ke yaitu mulut ya. Nyanyi, MC juga, Iya. pengabdian masyarakat yang memberikan penyuluhan kepada Iya. masyarakat dan juga ngebor. Mulut orang. Mudah-mudahan mulut kita enggak ya. Tapi Mami Ope kalau lagi kesel sama seseorang itu pasien jadi ini enggak jadi korban nggak? Enggak, pasien malah justru aku nyanyikan. Oh gitu ya, nyanyikan. Banyak Biar tenang. yang ke dokter gigi kan banyak yang stres ya, Betul. takut ya udah mau lagu apa? Cila, mau lagu apa tapi kita yang nyanyi. Oh termasuk anak-anak juga Oh, kali Mami iya, Ope ya? iya, Wah, betul. seru-seru. Jadi Mami Ope itu boleh dibilang sangat aktif banget yang aku tahu ya, yang kita All tahu in ya. lah ya, udah pasti. Dokter Nondi juga pasti kenal. Aku udah tahu banget tadi mereka rumpi-rumpi berdua. Ternyata mereka tuh adalah satu geng. Ternyata Jadi satu seru geng. Kan banget. soalnya kampusnya barengan. Benar. Kan satunya yang barengan Ya, kita di berdua. Makanya bangga banget. Kampus Ada B ya FKG. dulu kalau Aku istilahnya. junior yang paling bawah buncit. Kita juga junior. Sangat banget. Baiklah. Terus lagi mengolas Mami Ope lagi sebagai Kartini Trisakti. Ternyata Mami Ope itu juga Direktur Humas Universitas Trisakti. Wow. Udah berapa lama Mami Ope? Kalau di humas di universitas sih sekitar 2 tahun ya. Sekitar 2 tahun ya Mami Ope. Tapi sebelumnya ya di fakultas. seperti Oh itu. oke. Jadi perannya Mami Ope itu ternyata untuk jualan Trisakti itu Iya. sangat luar biasa. Mempromosikan Trisakti untuk para yang di luar sana Iya. ingin seperti Kartini sebelah kiri dan kanan Iya. aku Sekolah masuk dong di Trisakti. Ada Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Hukum, Ekonomi, Teknik Hukum, dan yang lain-lain. DLL, banyak. DLL banyak banget fakultasnya. Lalu Mami Ope juga ngajar. Iya Mami Ope. betul. Mami Ope ngajar di mana? Dia di Fakultas Kedokteran Giginya di Trisakti. Oh gitu. Oh Gitu. jadi di Fakultas Kedokteran Iya, Trisakti jadi juga begitu ngajar. lulus waktu itu kalau zaman saya masih boleh tuh S1. Oke. Itu pun dipanggil sama rektor gara-gara aku nyanyi. Oh gitu. Ini anak paduan suara, kamu daftar Oh, di iya, Trisakti iya, ya? iya. Gitu. Oh iya, gimana tuh cerita dong paduan suara? Iya, jadi zaman mahasiswa tuh ada paduan suara mahasiswa Universitas Trisakti tahun itu sih gila-gilaan Bangga banget banget ya ya, kalau bisa 80-an ya, padu juga wah kemana-mana juara Itu banget. kayaknya kalau yang masuk PSMUT ya Iya, kalau nggak salah. PSMUT. itu kayaknya susah deh. Iya Kayak- betul. ada tes dulu. Saringannya, Iya kan, oh, saringan tuh udah berat. kayak Iya. mengalahi Indonesian Idol dan lain-lain Iya. gitu kan ya. Nah waktu itu makanya ketemu tuh dari macam-macam, dari fakultas hukum, mesin apa segala macam. luar ketemu. biasa. Nah dari situ rektor pada saat itu tahu lah gitu ya ini Bibit-bibit bibit unggul. unggul. Jadi pada saat lagi Oke. di wisuda lagi di itu tuh kuncirnya di kamu daftar Trisakti. Oh, keren. Dan kan sering banget pastinya ya, Iya. PSMUT-nya kita tuh mungkin pasti di bawah Mami Ope. Terakhir-terakhir kan juga sempat kita membawahi perwakilan. Iya. Itu yang acara BNN ya Mami? Ya kemarin kan? ada BNN di Bandung, jadi saya membantu untuk bikin grup dari Universitas Trisakti, dari karyawannya, mahasiswa, Oh, dosen, oke. gabung, akhirnya juara, alhamdulillah dapat golden. Ih dari Alhamdulillah. dulu padusnya soalnya sering Iya. juara ya. zaman Badus, mahasiswa juga. Oke. Jadi kedokteran gigi Universitas Trisakti boleh dibilang Tough banget. terdiri dari beberapa kegiatan Iya. yang kedepannya bisa menjadi kedokteran gigi, jadi dokter gigi, ya kan? Soalnya kan gini, Setuju, dentis itu ada singkatannya loh maksudnya. D-nya itu dokter, ya dokter. N-nya itu engineering. Karena kalau bikin gigi itu ada jembatan gigi ya, kalau nggak pakai engineering sedikit nanti jomplang gitu ya. Bridging itu ya. Terus Oke. artis. Artis. Karena kalau nambal terus ditambalnya urek-urek gitu aja, atau nambal gigi depan yang bentuknya gini. Jadi harus ada art. Aduh, gitu ya. Jadi artinya gigi itu juga ada seninya ya. Iya. Oke, seninya. Oke, itu kita ngomongin Mami Ope sebagai seorang yang ngobrak-ngabrik gigi, ya kan? Dia mencari rezeki dari giginya sendiri dan gigi orang lain. Lalu nih ya, Kak Nondi. Kita kalau di Katri Sakti Kak manggil Nanda. kepada cewek-cewek tuh kakak. Iya, kita beda dikit tuh Nondi dan Iya, Nanda. dan Nondi dan Nanda, oh, bener. Iya, merah. merah. Kita nggak janjian, tapi kita
entah kenapa tiba-tiba chemistry itu muncul. Iya. Aku pakai merah bukan karena fakultas hukumnya, karena aku suka merah ya, dan bukan bicara partai juga. Karena kita adalah kita Kartini. kita Kartini. Kartini. Tiba-tiba kayaknya seperti merah itu adalah mewakilkan kalau perempuan tuh berani. Iya. Berarti arti kata dalam berani untuk Bertanggung jawab. bertanggung jawab. Kalau memiliki suatu ilmu yang baik ya kita bisa memberanikan diri untuk Iya, berbagi. iya. Dokter Nondi, Fatma Sari Dia Permatasari Mars MS. Ya. Panggil Dokter Nondi. Nah, Kenapa sebenarnya dipanggil Dokter Fatma Nondi? Sarinya lebih panjang lagi sih. Apa Fatma tuh? Sari Dia Permata Jaya Putri Adi Mutiara. Seriusan? Seriusan Oke. itu nama suami nggak bisa ikut, nama bapak nggak bisa ikut. Kita Kan udah kepanjangan ya. Saking kepanjangan. Saking kepanjangannya. Dulu Fakultas Kedokteran di Trisakti. Iya. Tahun 86. 86. 86 ya guys, kalian udah pada lahir belum? Belum tuh, kayaknya belum dipikirin kayaknya sama orang tuanya. Jadi kalian kalau yang di sana masih ibaratnya hongkong kaki, mereka masuk di tahun 86 sudah menjadi dokter-dokter seperti ini. Ya. Dan kita cuman ya ibaratnya sebagai followernya deh, sebagai pengagum ya kan, sebagai pengagum, aku pengagum. Jadi aku tiba-tiba kita langsung kontak, kita berbagi Instagram, IG, ya. kita lihat waduh ini Trisakti banget ini. Trisakti banget. Yang menyenangkan sih Mbak, aku ngerasain ya kita di Trisakti itu yang hebatnya nih, kita dari tingkat 2 itu sudah bakti sosial. Gitu. Jadi kita dulu sering banget gitu pergi sama dulu namanya bukan BEM ya. Oke, Dulu kita Senat. kan namanya Senat gitu kan ya. Betul. Itu kita semester Senat. 4 itu udah pergi bakti sosial. Oh iya? Dibawa ke Padang, kita dulu sama kakak-kakak kelas kita. Oh gitu. Jadi makanya banyak sekali kalau kita lihat yang tangga bencana, BNN, BNPB gitu, itu banyak sekali anak Trisakti. Betul. Yang langsung begitu ditarik langsung mau berangkat. Iya. Iya. Jadi itu arti kata ada anak-anak kedokteran Trisakti pun dari zaman dulu ya. Nggak hanya saat ini, dari zaman dulu tuh memang ibaratnya udah berkontribusi dari zaman kuliah. Iya. Dokter Nondi, Udah aku info Dokter banget. Nondi aku kepo. Pengalaman menarik apa Iya. yang Dokter Nondi pernah rasakan sebagai mahasiswa di Trisakti? Waduh. Ayo, apa tuh? Ah, Ingat-ingat coba. apa ya? Apakah Kalau pernah punya pacar? Nggak pacar banyak udah pasti. Pacar banyak ya? Maaf ya suami. Jadi kalau sekarang anak-anak FK swasta kan nggak ada yang ujian negara. Oke. Kami mengalami tuh ujian negara. Jadi ujian negara. bahkan kan karena kita nggak punya rumah sakit kan kita begitu masuk klinik kan kita ke kliniknya tuh di rumah sakit yang bukan punya kita dong dari Ditunjuk ya. Ditunjuk ya. Jadi saya dulu merasakan rumah sakit Fatmawati, merasakan rumah sakit Angkatan Laut, merasakan rumah sakit Marinir, ujian negaranya saya di UGM. Nah itu ya yang saya lihat ya, kehebatannya adalah justru bagaimana kita dengan zaman sekarang kita ngomongin VUCA, agile yang katanya orang harus bisa adaptasi. Betul. Dari dulu anak Trisakti paling jago adaptasi. Oke. Karena kita begitu masuk ke satu rumah sakit, let's say yang Iya, kedokteran tuh kan harus langsung menyesuaikan diri. Oh, Kan gitu nggak ya. bisa kita karena bukan rumah sakit senang-senang. sendiri kan Iya. ya? Iya. Sopan santunnya berbeda-beda Betul, di rumah etika. sakit mana kotanya lain-lain. Kita forensik, saya dulu dapat di UNER. Forensiknya gitu. gitu. Karena ditunjuk Forensik nggak bisa tahu nggak milih ya. forensik? Tahu, kan aku anak hukum. Jadi aku tahu forensik itu yang utak-atik tuh. Iya. Mayatnya dikutak-atik ya. Iya, gitu. Jadi kita merasa bahwa secara sosial tuh kita Langsung gampang terjun sekali langsung. selain Oke. tadi kita baksos dari Iya. tingkat 1 2. Jadi pada dari zaman tahun 86 itu, Dokter Noni dan Dokter Dewi alias Mami Ope jadi mahasiswa Trisakti, itu soal masalah baksos sosial langsung terjun ke lapangan tuh memang udah dari tradisi ya. Iya, betul. Jadi memang di situ makanya kita bilang bahwa alumni kita itu alumni yang paling tidak sudah bisa memerangi suatu baik konflik sosial maupun konflik Betul, hal-hal yang betul. lainnya, ya Iya, kan? iya. Jadi perseteruan, kontra atau apapun itu sudah biasa menghadapi, Iya, iya, kayak demo, ya kan? Iya, Udah iya. biasa menghadapi kayak ketum kita Iya, iya, betul. kemarin, Bang Silmi Karim juga biasa menghadapi konflik demo iya, karena iya. sudah terbentuk dari zaman kuliahnya, Iya, betul. sudah bisa menghadapi para orang-orang yang ibaratnya tidak suka dengan kita atau Iya, apapun itu. iya, konflik Mencari manajemennya bagus ya, sih. mencari solusi ya. Ada Solusi. masalah tuh solusinya Solusikan dapat kita anak duduk Trisakti bersama-sama, jago. itu Betul. dapat banget. Itu aku memang aku akui sih. Networking gitu juga Nah, luar biasa. Bonusnya kita masuk di Trisakti adalah networking. Iya, betul. Nggak kaleng-kaleng ya Mami ya. Nggak kaleng-kaleng. Kita mau mencari dari segala sisi, kedokteran, sosial, Sosial. malah si
kita punya yang jago bikin puisi juga Iya, akhirnya ada, iya, ya kan? betul. Sampai para hakim-hakim kejaksaan, kalau kayak aku di dunia hukum gampang banget jadinya, Betul, betul. ibaratnya mencari arahan kepada Iya, teman-teman. ini saya mau Iya cerita kan? dikit nih. Oke. Saya baru kembali lagi membuka klinik. Jadi saya dulu kerja di klinik yang dipakai untuk perusahaan itu tahun, perlu disebut ya tahunnya, ketahuan tua Boleh banget dong, ya. tidak ada larangan. Jadi tahun 98 tuh saya praktek di klinik-klinik jauh tuh di Serang yang kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang punya waktu itu kakak-kakak kelas kita ya yang kebetulan waktu itu mampu. Jadi saya kerja di 3 klinik gitu ya untuk klinik perusahaan. Udah gitu tuh yang sekarang habis itu saya pindah ke perusahaan asing 9 tahun saya di perusahaan asing American based agriculture. Hebatnya anak Trisakti menurut saya sih, bukan karena sayanya ya, dokternya cuma 2,5 tahun jadi dokter K3. Oh gitu. Terus langsung saya bisa dipromosikan jadi HR director posisinya terakhir. Wow, luar biasa. Itu hebatnya. Kemudiannya saya ini bicara lagi mengenai tadi masih Trisakti juga kan, kemudian saya mengajar ya. Saya kan tadi MARS MSI itu manajemen rumah sakit kan gitu. Belum pernah sih kerja di rumah sakit, tapi S2 saya yang kedua itu yang sekolahin perusahaan asingnya. Jadi begitu hebatnya kita Sebagai punya alumni social quotients yang bagus, sehingga mereka kan kalau kita kerja kan nggak dilihat lagi IQ dong. Oh, betul. Tapi emotional Kemampuan. quotient sama social quotientnya itu sangat Hasilnya, baik. betul. Sehingga akhirnya saya disekolahin masuk UI lagi, Hebat. psikologi yang bayarin kantor. Tuh, Gitu. Kartininya Ika Trisakti, Iya, terus Kartininya Universitas saya Trisakti nih yang kan? tadi ngomongin Iya. dokternya nih. Sekarang saya pindah di perusahaan namanya Pangansari, utang boleh sebut ya. Pangansari. Ya, Pangansari Iya. itu perusahaan cateringnya yang satu grup dengan Media Group News. Oh, Jadi gitu. Metro TV dan Metro lain-lain. TV ya. Nah, itu dia punya catering yang sudah puluhan tahun, 75 tahun ya. Di Indonesia itu ada di Pangansari. Kita sekarang lagi bikin klinik Pratama untuk perusahaan gitu ya. Kesehatan ya. Iya. Terus ya bersyukur alhamdulillah ya Kasudinkesnya anak Trisakti. Alhamdulillah. Ketua Mantap. Pusditlakesnya anak Trisakti. Masya Allah, hebat. Keren banget. Terus kita di Jakarta Barat sini, Hebat. di Jakarta Barat Trisakti sini, juga. Kecamatan Kebunjeruk, ketua Kapuskesnya anak Trisakti Trisakti lagi. Pokoknya jadi di mana-mana. Iya, tadi dibilang network udah paling. Itu udah enak, paling top. nikmat. Iya. Paling top. Jakarta Selatan juga loh. Pasti. Iya, Jakarta Selatan ada dokter-dokternya juga banyak juga. anak Iya, Trisakti. Kasudinkesnya juga Iya. kita, angkatan saya juga. Jadi kan hebat kalau di Di Trisakti. kantor aku juga sekolah. anak Trisakti loh dokternya. Iya. Dokter Budi kenal nggak? Di tempat aku di Rasuna. Oh, Itu dokter Budi. angkatannya ya, Banyak angkatan. banget gitu. Iya, iya. Jadi tuh banyak lah ya. Jadi intinya networking dan alma mater kita ini berada di mana-mana. Baik di daerah, di kota, di luar negeri, di Betul, mana-mana betul. ada. Di luar Itu negeri ya. ada di LA, Di LA alumni juga ada FKG, alumni Wah, FKG. itu sampai ada timnya, sampai ada perkumpulannya. Itu dokter asosiasi gigi, ya? dokter gigi yang kerja di sana. Wah, Ya, luar dia stay di biasa. sana, memang stay di sana, akhirnya buka klinik. Alumni Trisakti. Luar biasa Iya. ya. Jadi arti kata kembali lagi ngobrol sama tadi Dokter Nondi dan Dokter Mami Ope. Dokter Nondi sebagai seorang fakultas kedokteran dulu gak hanya serta-merta harus jadi dokter aja. Artinya iya. di perusahaan pun seorang dokter juga bisa kepake loh. Ya kan? Oh Dia- iya, belum iya ditambahin. kan? Lulusan Trisakti itu dulu zaman saya, apalagi sebelum lulus, sebelum dapat sertifikat ijazah harus ikut trainingnya Hiperkes. Jadi semua dokter lulusan Trisakti kalau mau masuk ke perusahaan sudah bisa langsung masuk karena mereka sudah Punya bersertifikat. sertifikat. Itu Waduh. hebatnya, dipikirinnya sampai ke situ. Jadi Trisakti udah mikirin sampai ke situ ya. Iya. Jadi artinya seorang mahasiswanya lulus udah siap untuk Iya, memiliki nggak- sertifikat. Iya, dia nggak perlu nyari-nyari nggak lagi perlu kalau saya mau nyari-nyari kerja di lagi. perusahaan mesti les lagi gitu, kemana Oh, sih gitu. gitu. Udah langsung pokoknya keren. sebelum terima ijazah kursus dulu di Hiperkes gitu. Iya, iya. Iya. Menarik Kalau orang banget. di ekonomi kayak entrepreneur gitu ya, itu juga bisa Iya. berdiri sendiri Oke, juga gitu. jadi walaupun sebagai dokter, lulusan kedokteran, fakultas kedokteran atau kedokteran gigi, nggak hanya harus jadi dokter, Iya, ya kan? itu pun pada saat kalau saya ngajar mahasiswi saya selalu tekankan, kalian harus jadi dokter gigi plus plus. Plus, Ya. plus. Apa itu, Mami? Ya, itu tadi
plus-plusnya bisa yang untuk entrepreneur, kemudian juga nanti bisa harus mandiri untuk membuka lapangan kerja, kumpulin dokter gigi yang lain, atau bekerja sama dengan perusahaan. Jadi jangan hanya ya jadi dokter gigi that's it, udah nggak boleh. Jadi harus plus harus punya jiwa entrepreneur. Memang benar kita akui di Trisakti itu juga kita diajari sebagai jiwa entrepreneur, ya kan? Dari dulu kayak kita sering banget tuh ya ada bazar tuh yang di tengah kan, kita jualan, walaupun cuma jualan jus, jualan teh botol, sorry. Kita diajarin tuh seperti itu. Yang suka musik diajarin gimana caranya bisa punya panggung. Ayo kalian coba cari sponsor di mana. Kita bikin acara, ya kan? Dari zaman mahasiswa kalau mau bikin acara seperti acara ilmiah, kita suruh cari dana sendiri gitu. sampai Jadi IO, jadi IO, semuanya emang dari kampus. Sampai sekarang juga terjadi seperti itu ya. Luar biasa. Oke. Nah, tadi kita udah bicara ya pengalaman menarik sewaktu menjadi mahasiswi. Sekarang nih ya, nih kan ceritanya kita ngomongin Kartini Trisakti yang sangat bermanfaat bagi Trisakti khususnya dan bagi negara insya Allah pada umumnya ya. Lalu kembali nih kita ngomongin kepada profesi masing-masing. Aku ke Mami Ope dulu. Mami Ope, ini kan masa pandemi nih Mami Ope ya. Apalagi awal-awal pandemi tuh kan ya Mami. Itu kan kita sangat-sangat ibaratnya tuh serem ya. Betul. Mami ya. Betul. Menghadapi pasien-pasien pasti Mami takut nih. Gimana tuh cerita Mami Ope pada saat awal pandemi praktek gimana itu? Waktu awal kita disuruh tutup, nggak boleh karena aerosol apa ya dari air atau segala macam itu ke kita semua. Dan dokter gigi kan satu-satunya adalah semua orang pakai masker. Begitu di depan dokter gigi kan harus lepas masker. Kalau nggak gimana? Iya betul. Jadi benar-benar sangat high risk. Jadi kita disuruh tutup waktu itu sampai akhirnya istilahnya itu tadi adaptasi, kita bisa menciptakan tempat, jadi ada peralatan, ada exhaustnya, kemudian harus ada dicampur, harus ada jendela yang dibuka, dan kita harus pakai APD level 3. APD level 3 tuh jadi kostum ini, kalau ini nih kita level 1 ya. Jadi kalau level 2 nanti ada lagi nih level 3 kita pakai boot, pakai semuanya. Pakai kacamata, pakai face shield gitu. Sampai saya pakai yang kalau yang buat dari apa yang anti masker ini loh yang bener-bener bukan masker yang ininya dia full mask gini nih. Jadi yang pakai yang kayak udara gitu kayak astronot gitu deh. Ya, kayak astronot, bener-bener kayak astronot gitu ya. Itu level 3. Itu level 3 karena itu tadi karena aerosolnya sangat menular gitu. Kita mengingat kembali kan pada masa-masa itu harus kan ya. Alhamdulillah sih sekarang sudah melalui, turun ya. Iya. Tapi tetap harus waspada karena kan boleh dibilang pada saat itu tuh beritanya kan memang para dokter tuh ya, apalagi dokter gigi, dokter THT, dokter paru dan lain-lain, banyak banget ya yang menjadi. Sampai di FKG sekarang untuk kuliah kita membuat namanya ruangan itu ruangan yang kayak anti peluru, anti virus gitu ya. Jadi zero di situ, tekanannya benar-benar airborne-nya itu kali untuk bisa mengantisipasi airborne itu. Jadi benar-benar kedap di situ. Oke. Ya. Jadi kalau kita ingat-ingat pada zaman awal-awal negatif kita, room istilahnya itu negatif room. Jadi semua ada tuh ukurannya, pressure-nya. Iya. Jadi virus nggak akan hidup di situ. Jadi kita masuk ya udah kayak astronot itu. Bener ya. Itu kan kebayang dong. Itu kita dokter-dokter itu pada pakai APD yang boleh dibilang kostum seperti astronot lengkap dan tidak boleh dilepas. Kalaupun mau pipis pun itu gimana caranya ya kan buat air kalau pipis ganti baju harus ganti kan artinya kan pada saat itu kan itu ya masa-masa di mana memang kita masa new normal kembali. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik bagi kita semua dan semua keadaan menjadi lebih baik ya. Kita berharap semoga segala virus wabah segera pergi. Udara sehat, kita semua sehat, dapat bisa berkontribusi dan bermanfaat. Oke, amin ya robbal alamin. Lalu kembali lagi Dokter Nondi. Dokter Nondi sebagai seorang dokter berkecimpung nih, aku agak tertarik membahas mengenai sisi psikologi kepada Dokter Nondi kan dokter ya, fakultas kedokteran. Masuk kepada suatu perusahaan yang bertemu langsung dengan para karyawan katanya ya, menghandle seperti human capital berarti ya. Itu kan artinya ada sisi psikologi yang harus dokter pahami di pada suatu masing-masing orang itu. Nah, itu kan paling tidak masing-masing pada waktu pandeminya maksudnya. Iya kan? Pada pandemi itu kan boleh dibilang orang semua stres. Ya kan, kalau boleh dibilang itu
level tingkatan orang ke psikiater tuh lebih banyak dibandingin dulu. Iya loh bener, itu saya alami sekali. Orang-orang banyak banget yang mengalami banyak yang stres gitu ya. depresif ya. Dan sekarang ini sudah alhamdulillah mulai membaik. Coba ceritain dong masa-masa saat itu gimana tuh? Saya pada waktu itu yang tadi saya belum ngomongin, sebetulnya saya juga ngajar. Saya adalah associate facilitator untuk, boleh nyebut lagi universitas lain boleh ya. Saya ngajar di Prasetya Mulia di Executive Learning Institute. Saya di sana dari tahun 2010. Saya jadi banyak kan kenal perusahaan-perusahaan. Nah, salah satunya saya sempat menjadi konsultan untuk Metro TV itu tadi, tapi jadi konsultan HR. Nah, pada waktu pandemi, saking kita hubungannya baik gitu ya dengan media group, mereka kekurangan orang untuk, jadi kliniknya tuh sampai tidak mampu menangani yang namanya tes antibody zaman itu ya. Antibody dan rapid test itu kan. Jadi tugas saya lagi di luar yang mengenai human resources dan lain-lain tuh, saya memeriksakan mereka untuk antibody test. Jadi saya jadi pegawai medis lagi nih ceritanya. Pegawai medis ya. Jadi jadilah kembali menjadi dokter, nge-swab dan lain-lain yang pakai baju astronot itu ya. Nah di situ saja sudah terlihat betapa ketakutannya mereka begitu kita let's say lihat reaktif gitu. Jadi kalau reaktif tuh kayak dihukum ya. Benar. Jadi kayak yang sampai pokoknya kita dulu sampai rahasia sekali, karena dulu kan sempet yang temuan pertamanya kan kayak aib gitu ya dibilangnya kan, karena kebetulan yang ditemukan di Jakarta pertama kan di Depok gitu ya, dengan pasien posisi 1, yang pasien kurang 2. menyenangkan gitu. Jadi mereka tuh langsung yang nggak mau gitu dicap saya dicap sakit itu gitu. Seperti zaman dulu kita kena penyakit kusta mungkin gitu. Jadi kayaknya tuh cacat sekali gitu. Aib banget dan kayaknya berarti lu anak nakal lah, lu sial lah gitu ya. Betul. Jadi kita kayak nggak jaga kesehatan lah gitu ya. Saya pun jadi kalau terima pasiennya, karyawan sebagai pasien artinya itu rapid testnya ditarik, dia harus suruh keluar tuh, nanti kita nggak kasih ke dia lagi, langsung kita kirim ke HR-nya. Karena HR nanti yang memberitahukan ke masing-masing orang selain ke manajer. Nah di situ di counsel tuh, untungnya ada HR-nya juga ya supaya mereka nggak stres. Iya. Kemudian ya karena kalau di perusahaan udah pasti ya kita support juga untuk yang obat-obatannya tentu, terus kita support makanannya lah pasti gitu ya, sambil menghibur karena mereka juga nanyain. Jadi kalau anak saya gimana, saya kalau mesti pisah gimana? Zaman itu belum telemedicine lagi kan ya, belum ada Halodoc yang telemedicine resmi atau dan lain-lain. Jadi kalau dibilang tadi stres jadi nanganin bahwa you are okay sampai kenapa kemudian adalah muncul kata WFH. Sebetulnya itu kan orang yang diisomankan, ada juga kan yang isoman dia OT gitu, supaya dia tidak merasa stres gitu kan, ya kerja aja. Makanya lah kamu kerja dari rumah tapi kamu tidak menularkan orang lain juga gitu, dan tidak tertular. Jadi kayaknya istilah-istilah kemudian datangnya WFH dan lain-lain itu membatasi mereka untuk tidak tertekan untuk pergi, tapi bisnis juga bisa jalan terus gitu. New normal. Iya betul. Terus bagaimana kita memberitahukan nggak apa-apa minta obat tidur stres gitu ya, kasih tahu bahwa nggak itu, kamu justru harus berjemur gitu ya, mengajak mereka untuk hidup sehat, makan sehat, vitamin yang mesti dimakan apa saja gitu. Terus biasanya bikin kalau di kita ada satgas satuan satuan tugasnya khusus COVID ya, dan itu jadi relate. Nah saya jadi banyak ya berhubungan sama teman-teman yang lain untuk mengerti bagaimana sih kondisinya. Nggak enaknya yang berhubungan karena kita adanya di media, jadi berita nomor 1 dapatnya. Betul, stres kan. Jadi malah lebih stres. Iya bener banget. Nah itu mengatasi bagaimana mereka mendapatkan berita itu, tapi tetap harus kemudian tetap tampil dengan baik. Itu juga bagian dari bagaimana HR-nya kerja keras juga tuh. Luar biasa ya, jadi dokter itu perannya nggak hanya sebagai pakai stetoskop, memeriksa, membaca laporan lab seperti ini ya, tadi seperti hasil rapid test dan lain-lain kan, sekarang udah ada PCR dan lain-lain, tapi juga harus memberikan konseling. Emang benar sih kalau kita menemukan dokter yang agak sedikit
kamu nih begini gini kamu tuh nggak boleh makan ini kan kayaknya langsung kayaknya aku dimarah-marahin sakit gue ya, double gitu ya ya. gitu ya, sakit gue double Iya, kayaknya tuh. iya. Nah, makanya kalau memang benar itu kita ya sebagai pasien nih ya, kita merasakan banget kalau sangat membutuhkan banget. Pasti kalau ada dokter yang bisa menanggapi atau menanggulangi dengan secara humanis, Iya. psikologis kita, psikis kita nggak terbantai atau segala macam, Iya. itu malah kita lebih merasa lebih punya spirit baru gitu. Iya, Oh enggak, ini iya, sakit biasa, iya, iya. gue bisa sembuh ya kan. Betul. Tapi memang itu perlu banget. Aku Betul. sebagai pasien merasakan seperti itu. Sama waktu pada saat kita awal COVID itu Iya, kan, betul. Mami ya. Itu kan merasakan banget kalau stres gitu. Padahal sih alhamdulillah sih mudah-mudahan kita tetap sehat ya. Iya. Dan semua pemirsa juga tetap sehat. Kejadiannya kan selalu sering pada bulan puasa ya, kita Oh berapa iya, bener kali ya? hike-nya Sampai kita ya. nggak boleh Betul, pulang kampung, nggak iya, boleh gitu mudik. kan, Itu nambah lagi nggak bisa ketemu sama orang Betul, tua iya. gitu. Tapi alhamdulillah saat ini kita bisa menghadapi kehidupan lebih baik. Walaupun memang virus belum sekelar. Masih banyak lah teman-teman kita yang sakit. Virus kan juga berkembang Virus ya. berkembang, Sekarang bermutasi ya. Bermutasi karena ya dia kan makhluk Iya. hidup juga ya. Benar, dia makhluk hidup Jadi juga dia pengen yang hidup hidup-hidupan juga. gitu loh. Dibunuh pakai obat ini Iya. dia juga bermutasi. Pintar ya. dia. Itu Dia pinter pasti kan. Nah jadinya paling kalau dari kita sendiri lah yang harus bisa pinter-pinter. Karena kan hidup tetap harus berjalan. Kita harus tetap Harus beraktivitas go on. ya Betul. kan, tetap bermanfaat. Jangan lupa ya kalau kata dokter-dokter, jangan lupa yang penting yaitu Prokes. sekarang prokes tuh ada berapa M ya? 6 6M. Apa aja coba? Waduh, nggak hafal juga gue. Nanti kita Google Google ya. Nanti lihat ya di Selalu paling ya kalau website. standarnya adalah pakai masker pasti Yang kan. pasti cuci tangan. Cuci tangan, Kemudian, mencuci tangan, memakai masker, menjaga kemudian jarak. menjaga Jaga jarak. jarak. Tapi kita social distancing. kita sudah melalui prokes loh Iya. pertemuan ini ya. Kemudian apa namanya, rajin mencuci tangan. menghindari kerumunan, kerumunan, ya. betul, membatasi ruang Membatasi aktivitas ruang kita yang aktivitas, banyak-banyak. Iya. Dan saat Soalnya ini kita levelnya biasanya taruh di gimana? poster sih, jadi Bener. Soalnya di rumah sakit sih ya ngapalinnya ya. Kalau di sini kan kita back to kampus Iya. yang senang-senang aja. Oke. Nah, ini kan saat ini bulan puasa nih Mami Ope Betul ya. sekali. Bulan puasa yang dimana para kaum muslim yang sedang menjalankan puasa itu banyak menghadapi hal-hal seperti gangguan-gangguan kesehatan, khususnya gigi dan mulut. Iya, Nah, aku nanya ke betul. Mami Ope nih. Mami Ope, pasien selama puasa nambah atau tetap segitu aja? Sekarang sih lumayan ya, masih tetap Masih ya, tetap tetapi ya? memang mereka mengganti jadwal, biasanya kadang-kadang mengganti jadwal sore sampai menjelang buka Oke. ya. Tapi karena kan juga biasanya juga ada yang Senin Kamis puasa, jadi kayaknya sih nggak masalah Oke, ya. nggak ada masalah, tidak udah biasa mengganggu. seperti itu Tapi ya. pasien dia nambah gara-gara ya itu tadi kan, tiba-tiba kok ini ya rasanya kok bau mulut sih yang kayak gitu-gitu. Ya iyalah pasti gitu kan. Terus jadi gimana dong Mami Ope? Iya, jadi Kiat-kiat menjaga kiat-kiat, kesehatan mulut. Sebenarnya kalau untuk bau mulut tuh bahasa kerennya halitosis ya. Itu ada kaitannya juga tuh karena ada dua macam nih. Ada yang bau mulutnya itu pseudo, kita bilangnya apa ya? Secara psikis ya, Iya. Dok ya. Iya. Secara psikis dia jadi kayak fobi. Jadi fobi kalian misalnya gini. Sebenarnya gara-gara secara psikis dia kurang percaya diri. Bisa kita lagi ngobrol terus temennya mundur gini. Ya kenapa ya, gua bau ya gitu ya. Nah itu psikis. Padahal pada saat kita periksa enggak Baik-baik gitu. saja. Jadi, nah yang kedua yang true ya, benar-benar dia bau mulut. Nah kalau true ini kita harus lacak dulu. Apakah memang dari rongga mulut? Karena mulutmu harimau. Bener banget. Bener banget mulutmu harimau gitu macan ya, seperti macan bajunya. gitu. Nah itu Macan. kalau dalam mulut ya kita lihat yang gigi lubang, karang gigi. Iya. Di lidah pun tuh bakteri-bakteri banyak. Betul, Nah, betul. itu yang membuat bau mulut. Lari lagi kalau di situ kok bagus udah dibersihin karang gigi saya macam, ternyata nah ke kedokteran nih kita join ke kedokteran organ tubuh, pencernaan, terus kemudian ke diabetes ya Dok ya, segala macam. Ada hati, sakit hati, hati mana sih? Sakit hati. Sini Hati ya? di Di mana sih? Sakit hati gitu ya. Hati bukan di sini ya. Bukan gitu, bukan gini. Nah itu juga membuat bau mulut. Jadi itu. Nah tadi tipsnya kalau lagi bulan puasa ya udah pasti mulut itu kan harusnya moist, harusnya lembab. Tapi kalau puasa ya nggak bisa. Betul. Ya sudah pasti pagi-pagi atau sahur makanan-makanan tuh yang sangat membuat mulut kering itu kayak kopi, kemudian yang soda itu dihindarin semua, daging segala macam. Gorengan. Ya gorengan gitu. Itu harus dihindarin semua. Nah kemudian ya terus banyak minum sama pasta gigi kalau memang dia rasanya memang kering
banget ada pasta gigi tuh yang cari yang non deterjen. Deterjen tuh yang berbusa kan kadang-kadang kalau Iya, nggak iya, pakai iya. yang ada busanya rasanya nggak sikat gigi dong Betul, gitu betul, kan. betul. Tapi Nggak bersih gitu rasanya. padahal sih ya memang busanya itu deterjen itu memang membuat bersih, tapi dia juga membuat kering. Nah jadi jadi kalau semakin bisa kering mulut ganti kita. ya semakin kering gantilah ada merek tertentu. Pokoknya baca situ non deterjen pakai itu Oke. gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk merawat gigi, apa aja sih tipsnya dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi? Yang udah pasti itu memang kayak tadi kan kayak mencuci tangan tuh harus kalau dokter gigi pasti harus sikat gigi dan sikat giginya jangan salah. Saya sikat gigi 5 kali gitu ya 6 kali tapi salah waktunya. Yang penting sebenarnya adalah habis sarapan. Ya habis sarapan sama sebelum tidur. Karena apa? Kalau habis sarapan kita mau berangkat kerja, berangkat kuliah itu kan di perjalanan gitu ya. Kita nggak makan, nggak minum, nah bakteri numpuk nih. Kemudian kalau mau tidur, kalau kita ngemil, nanggung nih belum ngantuk, ngemil tidur. Nah pada saat tidur itu kita nggak ada air liur. Nah semua bakterinya numpuk lah. Itu dulu tuh. Jadi baru nanti 6 bulan sekali apel ke dokter gigi. Cek aja dok, jangan tunggu sakit. Apalagi yang masih baru punya anak kecil ya, anak kecil gitu. Dari kecil dikenalan dulu sama dokter giginya kan banyak ya dok ya yang mungkin Anda juga waktu kecil, aduh ke dokter gigi gitu lihat alatnya, lihat itu dengan suaranya nging gitu. Makanya sekarang era sekarang untuk dokter gigi ya pakai lagu-lagu jazz. Kalau lagu dangdut gitu. kayaknya susah ya gitu ya. Lagu jazz, pokoknya lagu-lagu yang menenangkan gitu kayak apa ya suasana Kayak di spa di salon-salon gitu ya. Bikin tenang karena psikologi lagi tadi tuh. Ya. Bener-bener Iya. faktor Kembali lagi itu psikologi bener. ya. Jadi kalau bau mulut itu cek dulu. Saya nih bau mulutnya. Gampang kok ngeceknya. Pakai kertas selembar gitu ya. Suruh niup aja dia. Gitu ya. Kalau wah iya lo bau gitu ya. Kayak pakai masker kan? Ya Kalau pakai masker kan? benar. Balik lagi. Apalagi habis makan pete. Sama tanya itu ngilangin bau pete tahu Gimana? Makan jengkol. Jadi bau jengkol. Atau makan durian. Atau makan durian, baunya yang lain. Ya Allah seru banget ya. Iya. Jadi kalau berarti kan artinya menjaga kebersihan itu adalah Iya, memang sebenarnya harus. itu adalah sebagian daripada iman, Iya, ya kan? iman, betul. Jadi dari agama pun udah mengajarkan kalau kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Lalu puasa, kita menjalankan ibadah puasa dalam arti kata kita tetap ingin berasa seger, ya Iya, kan, fit. betul. Yaitu tadi kata Mami Iya. Ope, kita harus tetap menjaga kebersihan, Iya, baik kebersihan badan, jadi nggak hanya badan, mulut pun harus Benar, dijaga iya, gitu loh. Nah, harus. Mami Ope, terus nih kira-kira kalau kita nih sebagai orang biasa yang kapan sih perlunya kita itu harus ke dokter gigi? Apakah ada rutin misalnya di 6 bulan? Iya. Lalu kalau misalnya kayak mengalami sakit gigi, tapi kadang-kadang orang tuh merasa, aduh sakit gigi doang, gue minum ini doang juga sembuh gitu ya. Itu kira-kira kapan sih waktu-waktu tertentu kapan yang kita perlu ke dokter gigi? Iya. Sebetulnya gini, kalau begitu merasakan sakit gigi itu pasti udah kena ke syaraf sebetulnya. Jadi kalau ingat pelajaran zaman SMA kali ya, itu kan ada email, ada apa. Nah, Oh, kalau iya, udah benar-benar. tembus itu baru pasti sakit. sakit, Jadi iya. kalau pertama Sakit. ada bolong kecil tuh nggak kerasa apa-apa. Nah, ini yang kadang-kadang makanya kita 6 bulan sekali supaya kedeteksi nih, oh ini ada lubang kecil, ditambal duluan sebelum sakit. Tapi kalau yang sakit ya sekarang kan di Indonesia ini ya itu tadi ya kehebatannya bisa menjadi dokter. Kadang-kadang ke apotik ya, Iya, dikasih sendiri. mbak saya sakit gigi gini, kasih. Itu berarti Oh iya, dokter jangan gigi. gitu karena sakit giginya dari apa gitu kan mesti ditelusuri juga gitu ya. Kalau memang hanya infeksi ya memang ada SOP-nya gitu. Tapi sekarang bagusnya gara-gara pandemi ini ada apa namanya tadi telemedicine itu teledentistry, telemedicine. Jadi alhamdulillah itu sangat membantu untuk pasien. Jadi tetap harus konsultasi dulu deh ke dokter nih saya harus kalau mau minum obat apa yang mana kemudian nanti dokter akan menuliskan resep gitu. Iya. Jadi jangan ditunda sampai sakit. Mau nggak sakit atau pokoknya nggak ada rasa apa-apa 6 bulan diusahakan ke dokter gigi. Oke. Supaya kedeteksi tadi gitu. Itu kan dari dokter gigi gitu Iya, ya artinya betul. ya. Terus kan ada tuh yang namanya gigi yang di ujung tuh apa namanya? Gigi 3M bungsu, ya, M3. M3. Gigi M3 itu kan bungsu. memang kalau aku udah 2 kali nih kiri kanan udah Iya. diambil. Nah, ada beberapa orang yang merasakan, aduh aku sakit gigi di belakang ini. Kan artinya dia harus melalui dengan ronsen dulu ya Iya, kan ke dokter betul. gigi. Nah, tapi ada beberapa orang yang mengabaikan hal Iya, tersebut. iya. Nah, kira-kira sampai bagaimana sih resiko
saatnya itu kalau gigi itu harus dioperasi tuh gimana sih? Iya, jadi gigi M3 atau gigi geraham bungsu itu kan memang secara umur itu keluarnya adalah usia-usia memang sudah di atas 20-an. Nah, biasanya kalau untuk orang kota gitu ya, banyak makanannya tuh dari bayi, dari kecil mulai bisa makan lebih banyak makanan yang lunak-lunak dibandingin teman-teman kita di Irian gitu ya, makanan yang keras-keras. Jadi pertumbuhan rahangnya tuh kuat dan besar. Atau bapaknya rahangnya besar, ibunya misalnya, ibunya rahangnya kecil, bapaknya rahangnya giginya besar-besar. Mix dong anaknya, nggak cukup. Nah, pada saat posisi waktunya gigi M3 ini mau numbuh, udah nggak ada tempat, udah ada ruang ya. Akhirnya dia rebah-rebahan, dia miring gitu. Nah, kalau rebah-rebahan gini bisa ganggu gigi depannya, nabrak gigi depannya, jadi sakitnya tuh bisa yang sampai ke mata, sampai ke mata itu pusing gitu kan. Jadi memang di ronsen biasanya ngeliat ini ada sih yang memang dia rebahan di bawah banget tapi agak jauh yang tidak membuat sakit, jadi biasanya kita diamkan. Nggak usah didiamkan. Tapi kalau yang nongol separuh, nah itu dia nongol separuh, makanan masuk ke situ nggak bisa keluar lagi, si gusinya langsung jadi bengkak situ, jadi numpuk makanan, nabrak gigi depannya bolong lagi. Udah tuh langsung aduh ya Allah, itu malam-malam nelpon, aduh gue mendingan ini nih ya gigi gue sakit konstan gitu. Biasanya kan ya andalannya adalah itu karena salah tuh yang bikin lagu lebih baik sakit mati daripada sakit gigi. Mendingan sakit hati aja. Mendingan sakit hati daripada sakit gigi. Aduh, kalau sakit cenut gitu kan gigi tuh rasanya ini gelas mau dilempar kali ya. Jangan ya. Itu seru banget ya. Itu ngomongin sakit gigi nih. Nah, ini dari sakit gigi, ada sakit organ-organ yang lainnya. Aku ngeliat Dokter Nondi nih. Dokter Nondi kan staminanya wow, ya kan? Sebagai seorang dokter, kira-kira apa sih kiat-kiat kita menjaga stamina diri kita ini? Selama Ramadan dan hari-hari selainnya. Practically sih nggak bisa bohong lah kalau gaya hidup itu memang harus benar dulu gitu ya. Gaya hidup yang benar itu artinya ya benar-benar nggak bisa cuman aku mau diet aja atau aku olahraga aja, nggak bisa begitu ternyata. Jadi kita memang benar-benar harus semuanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Manusia tidak diciptakan untuk diam, jadi memang tugasnya bergerak. Jadi nggak bisa dia diam aja. Jadi jalan bergerak, kenapa diminta untuk bisa jalan 10.000 langkah sehari, jalan loh ya bukan lari. Itu sudah akan sangat membantu kesehatan kita, terutama kesehatan jantung. Jantung aja dulu gitu. Nah, supaya jantungnya juga tetap makin sehat tentunya. Ya tentunya kalau kita jalan pagi kan dengan kena matahari, COVID pasti kabur lah ya, udah vitamin D-nya lebih maksimal. Kalau jalan di mall gimana Dok? Jalan di mall? Jalan di mall. Jalan di mall dekat jendela berarti. Biar kena matahari. Nah, terus tetapi kalau kita makannya juga masih tetap salah ya, artinya komposisi makannya gitu. Asupan gizi ya. Asupan gizinya salah, misalnya kalau anak-anak makan nasi banyak, makan manis-manis nggak apa-apa gitu ya. Seusia kami nih yang tadi ngomongnya zaman dulu banget gitu. Ya mesti mulai mengurangi karbo, di balance gitu ya. Sekarang banyak tipe diet, tapi dilihat lagi cocok atau enggaknya dengan badannya. Cuman memang ada yang mesti dikurangi dan ada yang mesti ditambah karena udah nggak bisa lagi diproduksi oleh badan kita sendiri kan. Jadi itu yang mesti ditambah, kenapa harus ada vitamin dan lain-lain gitu. Nah, mengenai sedikit aja ini while kita COVID dan pada saat yang sama Ramadan, vitamin D itu kan menjadi kebutuhan. Kenapa? Karena tadinya dikira orang-orang tropis itu nggak perlu cukup gitu ya. Dikiranya cukup kenapa? Karena kita katanya tropical gitu ya. Tetapi pada kenyataannya orang Indonesia sekarang naik turun mobil. Jadi kita bohong aja gitu kalau kita bilang kita masih terpapar matahari gitu kan. Berangkatnya subuh-subuh, mana tempatnya jauh-jauh tinggalnya, pulangnya malam-malam. Kapan ketemu mataharinya? Bener banget. Dan ya itu juga yang harus diingetin bahwa kalian tetap loh kalau di kantor usahainlah keluar gitu. Jangan makan siangnya juga banyak di gerak rumah. artinya ya. Gitu. Lagi di kantor terus makan siang minta tolong pesenin gitu. Atau dibawain sama istri. Iya gitu. Bawain sama istri, makannya di luar juga. Makannya di luar juga di taman.
Iya, jangan Cari teman makan. cari matahari, cari teman makan gitu dan membuat kita jadi keluar Ya jalan. energik sih sebenarnya. Iya, Ya kayak dokter betul. Nondi ini. Dokter Nondi ini kan energik ya. Boleh dibilang kuliah angkatan 80 tit gitu ya. Tapi boleh dibilang tetap kita nggak bisa secara casing aku melihatnya nggak seperti itu. Sama dengan Mami Ope. Selalu melihatnya ceria, happy, nyanyi-nyanyi ya kan. Iya. Nah, kan mereka berdua ini boleh dibilang cocok jadi Kartini Trisakti Iya. karena memberikan aura vibes yang positif gitu ya kepada adik-adik kayak Amin, kita nih amin. gini. Jadi itu semuanya kembali karena mereka juga memiliki kecerdasan intelektual yang cukup. Ya. Kalau aku Sebenarnya menyimpulkan, kayaknya hostnya sama deh. Iya. Hostnya juga Masa mewakili sih? Kartini Trisakti Alhamdulillah, lah. insya Allah ya, mudah-mudahan Harus ya. bayangin Banget sekolahnya hukum, pekerjaannya juga Sesuai hebat ya. sekali Ya, gitu kan. alhamdulillah. Tapi Itu- pinter jadi MC, jadi ya host. itu kayak tadi Mami Ope bilang kita mulainya dari mulut. Sayangnya aku nggak bisa ngobrak-ngabrik mulut. Jadi kita cuma ngasih ngobrak-ngabrikin mulut orang, nontonin Iya. mulut orang gitu kan. Ya itu tadi yang kembali lagi aku bilang. Jadi Kartini ini kembali ya kan. Jadi kalau aku melihat mereka tuh ceria, mereka tuh apa ya arti kata humble dan cepet banget gitu kita bisa tektokannya, connect-nya. Bukan orang yang kalau aku pikir kan, aduh angkatan 80 sekian, aduh kok nggak enak nih senior nih ngeri juga, ya kan? Terus aku lihat Instagram, ih orangnya seru banget gitu kan? tahu Yang kembali lagi tak kenal, itu kan tak kenal maka kata saya, makanya kenalilah seniormu. Lalu tambah lagi energi kayak mereka seperti ini. Terus juga ngomongnya itu apa ya? Tersusun rapi, bagus, teredukasi. Karena orang yang memang aku menyadari Kartini kan adalah orang yang sangat memiliki keberanian di dalam pendidikan karena dia berani untuk menginspirasi, berani untuk mengungkapkan pendapat, sama dengan mereka berdua. Kenapa mereka berdua kata pede kalau menurut aku? Karena mereka memiliki ilmu. Ya, kalau orang memiliki ilmu itu pasti percaya dirinya tinggi, Iya, ya kan? iya. Jadi carilah ilmu segapai tinggi, kalau kata pepatah carilah ilmu sampai ke negeri Cina, ya kan? Sejauh Dulu mungkin. sampai jauh banget sejauh mungkin. Arti kata nih mereka tuh pede. Ternyata aku tahu kenapa mereka percaya dirinya tinggi. Karena mereka memiliki ilmu yang sangat baik. Jadi kalau orang memiliki ilmu itu untuk ngomong sama siapa aja tuh kayaknya enak ya. Iya. Jadi artinya tapi tetap humble, tetap kayak ya ada tenang gitu kan senyum. Coba senyumnya coba kita lihat nih, dokter ini. Arti kata tuh ya apa ya? Aku bangga dengan memiliki senior seperti ini yang boleh dari arti kata bersasak tinggi, yang menakutkan seperti apa tapi tidak. Mereka humble sekali dan akhirnya kita juga dapat ilmu karena kan tujuan podcast ini adalah memberikan edukasi kepada para adik-adik Civitas Akademika, kepada alumni-alumni. Iya. Ilmu-ilmu yang kita dapat dari sini. Aku jujur di sini adalah menambah ilmu aku juga jadinya. Kayak buka Google dapat ilmu ya kan. Nah ini balik lagi nih ke Mami Ope nih, Iya. seru banget ya. Abis ini nonton nanti giliran lagi nih. Mami Ope, orang ada tuh yang namanya belum tua udah ompong, ya kan? Iya. Belum tua udah bermasalah, harus Iya. implan gigi Iya. sebanyak-banyaknya berapa banyak? Itu harganya udah tahu ya. Aku tahu ratusan, seharga mobil. Satu implan seharga Nah, mobil tut berapa? Kita ada 33 gigi ya? Iya. 33 gigi. Nah, itu segitu. Nah, itu kenapa sih mereka, apakah ada gaya hidup kah atau genetika yang membuat orang seperti itu biasanya? Dokter? Ya, kalau genetik memang ada ya, tapi biasanya itu terjadi pada saat misalnya ibu pada saat ngandung kena penyakit, jadi banyak obat-obatan, jadi gigi-giginya tuh rapuh. Tapi kalau sekarang itu banyak itu tadi lifestyle ya, jadi pola hidup yang makan, yang tadi yang manis-manis, yang boleh sih makan bersama yang manis kayaknya lebih bagus ya. Kemudian sampai dia juga tidak ke dokter gigi ya, jadi akhirnya gigi itu keropos sedikit-sedikit seperti tadi saya bilang di awal. Kalau awal bolong kecil itu nggak sakit, nggak tahu, tapi lama-lama dia terus tuh yang namanya karies itu, yang Mengikis namanya bakteri itu terus sampai habis. Dan akhirnya harus dicabut. Sebelum itu masih ada sih sekarang ya dengan kemajuan zaman akarnya dibersihin, diganti obat, makanya harus diimplan. Tapi kalau sudah goyang atau segala macam itu nggak bisa. Nah ini pun juga kaitannya share sedikit waktu saya ngambil S3 kebetulan research saya tuh ke
usia lanjut ya, Iya. usia lanjut. Jadi saya pelajari dan ternyata kalau terpaksa harus ompong itu ternyata juga harus pakai gigi palsu. Betul. Ya, karena ini daya kunyah kita itu ternyata ada kaitannya ke pikun. Ya, Jadi benar. kalau yang ompong nggak pakai gigi palsu itu mempercepat Pikun. kepikunan. Iya. Jadi kaitannya tuh kayaknya cuma di rongga mulut ya, Betul, tapi betul. kemana-mana gitu. Betul. Nah itu jadi harus ya namanya kalau sampai giginya ada yang masih muda. Oh ya makanan kayak di negara mana Palembang? Oh Palembang bukan negara. Pempek. Negara. Itu Negara mana? waktu itu Negara Musi ya, Perak. banyak, saya dapat waktu lagi sekolah malah ya Heeh. dapat pasien masih umuran 30-an something. Berompong. Itu habis karena dia makan cukanya Iya itu. sih, diminum kalau itu Ya, biasanya. diminum, dikumur dan lain. Itu tadi sikat gigi. Oh, setelah Sikat itu gigi mestinya. harus kalau sikat gigi dan minum air dia Larut. tidak akan. Iya. Tapi yang Tidak udah kan mengendap. biasanya terus tidur terus itu. Nah, habislah cuka itu luar Iya, biasa. iya, sangat tinggi banget kan Sama itu. air ya, air kayak di Payau tuh kayak Pontianak segala macam itu yang airnya Payau itu juga fluornya kurang ya. Jadi waktu kecil tuh harus pakai ya air minum mineral ya seperti itu untuk Iya, menambah iya, kayak iya. gitu. Iya benar-benar. Jadi memang kalau dibilang satu mulut dan gigi ya, Iya. tapi itu bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Iya kan ya, benar. Mengapa ya? Ada orang yang sakit gigi itu bisa ke saraf, Iya betul. ke mata. Iya, kalau Iya kan? kalau ya ke mata sih istilahnya tuh jadi sakitnya ke ini ya lebih ke kuping rasanya karena kan Iya. sarafnya ada trigeminal, Iya, bunyi-bunyi gitu kan. ada gitu. nervusnya ada seperti itu. Tapi selain hanya gigi ya, karena kebetulan saya di spesialis penyakit mulut banyak yang fobi. Fobi itu apa? itu? Fobi tuh kayak Takut. ketakutan berlebihan Oh. gitu ya. Jadi ini masa pandemi ini pasien saya banyak yang fobi, dia ngaca-ngaca gitu ya. Dok, lidah saya kok ada bintil-bintilnya. Oh, iya, 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 iya. Gitu. Terus ternyata padahal itu ternyata normal. Nah, Ternyata itu memang begitu. Itu saya masih belajar banget tuh sama dokter Ternondi. Nondi. Karena kita harus mengkonsultasi ini nggak apa-apa Bu. Kita Nah. jelasin begini 1 jam tuh bisa. Oke. Belum nanti boleh minta teleponnya Dok. Bisa pagi-pagi. Dok, lidahnya ada ini Dok. Besok lagi Fobi ya, lidahnya benar begini. ya. Sampai saya bilang Ibu begitu bangun tidur cuci muka dulu, mungkin sholat atau pray atau sembahyang atau apa, jangan langsung ke kaca. Gitu. Soalnya, nah itu ya jadi ya gigi nanti benar-benar pengaruh akhirnya giginya kalau lupa merawat segala macam Betul. ya udah pasti dia nanti akan ompong gitu. Betul. Banyak Ya, efeknya tuh. efek efeknya. ya. Bahkan makanya kembali lagi ke efek psikis kan. Iya. Balik lagi ke dokter Nondi berarti lagi Iya. urusan dokter Nondi. Nah kayak gini aja contohnya. Orang tua gitu ya. Orang tua kan ibaratnya dia udah banyak yang ompong, ya kan. Ada yang kadang pengen pakai gigi palsu, ada yang malu, Iya. ada yang ompong gitu kan. Terus itu mempengaruhi. Iya. Kayak contohnya orang tua saya. Kayak misalnya, aduh nggak bisa makan keras ya kan. Aduh gigi ngilu. Itu benar-benar membuat happy-nya berkurang loh. Iya, betul. Itu benar, makanya itu menjadikan Mengganggu. pelajaran bagi kita. Iya. Selagi kita masih muda harusnya kita jaga. Betul. Pada saat udah tua itu Jadi nyaman. kebahagiaan yang lain tuh terhilang jadinya gara-gara gimana hanya gara Iya, gigi. cuman gara-gara gigi. Nggak bisa Betul, ngunyah. nggak bisa. Terus ngilu atau segala macam, terus orang asik-asik ngunyah kerupuk gitu kan Iya, dengan di mood ya. tiba-tiba diemut ya kan. Jadi hanya karena gigi itu bisa menjadi Iya, psikis. iya. Psikis juga makin Nggak merasa pede juga nggak sih pede, pasti ya, ya karena kan. nggak ada giginya juga kan membuat dia jadi nggak mau buka Ah, mulut. bener nggak mau Iya. buka mulut. Terus juga kayak mau makan, aduh saya nggak bisa makan apa yang saya bisa makan, masa makan bubur gitu kan. Betul. Dan orang tua kan pengennya happy ya, Iya. pengennya happy, jadi kan Makan bubur akhirnya nempel semua di lidah, Iya lagi, nggak dibersihin, iya. jadi bawah mulut lagi Nah. karena lidahnya juga jadi numpuk kotor tuh, lagi. kotor Nah lagi. itu kembali lagi masalah kan aku sering kadang tuh ya kalau masih aku ngerasain kalau pencernaan aku lagi tidak bagus, itu namanya sariawan. Oh, Sariawan iya. itu apa sih Mami? Iya, sariawan tuh bahasa kerennya stomatitis. Jadi Stomatitis. radang yang ada di dalam rongga mulut. Nah, sariawan tuh kayaknya gampang ya sariawan gitu ya. Tetapi yang susahnya adalah sariawan itu dia nggak tahu penyebabnya sebetulnya. Tiba-tiba luka Belum ada penyebabnya tuh belum. Tapi pemicunya banyak. Itu masih ditelusurin tuh apakah dari
tadi GERD, dari pencernaan, gas, kemudian sihis itu banyak. Kalau wanita mungkin para mahasiswa gitu ya menjelang menstruasi jadi sariawan. Giginya mungkin yang berantakan dikit ya ke gigi jadi sariawan kayak gitu. Kemudian kalau yang usia 80-an ya, tahun kelahiran 80-an, ya misalnya pekerjaan yang aduh ini harus deadline nih, harus edit ini segala macam gitu, stres, jadi sariawan. Jadi tapi intinya selama sariawan itu khasnya tuh ciri-cirinya sariawan tuh bisa sembuh sendiri. Betul. Dan sakit banget, kecil banget. aja gitu sakit. Iya. Nah kalau lagi ngaca-ngaca ketemu luka kayak sariawan tapi nggak sakit, nggak sembuh, nah itu mulai berhati-hati. Langsung ke dokter deh, jangan kelama-lamaan. Jadi juga malah jangan bangga. Karena langsung jadi ini nih, nggak sakit ngeraba-raba nih nih. dok, nggak sakit tapi udah 1 bulan nggak sakit dok. Kita yang dokter malah, aduh nggak sakit gitu kan. Jadi ini pasti sel-selnya berubah gitu. Betul. Jadi khawatirnya adalah keganasan, ke cancer kayak gitu. Bener-bener itu udah ngeri juga sih sebenarnya jadi di mulut ya. Iya, Cancer di mulut itu ya. Cancer di mulut sekarang, cancer di mulut itu kalau ininya presentasinya lebih kecil sih ya daripada yang mami segala macam ya dok ya. Tapi nasofaring sekarang jadi banyak ya. Tapi istilahnya tuh stadium 1 di cancer di rongga mulut itu bisa stadium 3-nya di payudara istilahnya gitu. Ya Allah. Karena kan di sini semua berhubungan Saraf sih ya. pembuluh darahnya, Nah, iya nih. mukosanya. Jadi Bener banget. nyebarnya. Dan tuh kan kalau udah sakit kayak contohnya kayak contoh kegigit. Iya, kalau sering banget sariawan tuh kegigit tuh. kegigit. Saya makan kayak cireng. Di hobi cireng. Ketahuan deh. Makan Hobi cireng. cireng. Kegigit. Iya. Waduh, sakitnya tuh minta ampun Iya, ya. betul. Kasih minum jeruk atau segala macam, sakit adalah obat-obatan. Iya. Dan bukan karena gara-gara kekurangan vitamin C ya. Iya, Kalau iya. dulu kan Iya. kekurangan vitamin C nih jadi sariawan enggak gitu. Tapi kalau minum vitamin C itu memang untuk supaya cepat nutup nih sel-selnya tuh tetap memperbaiki diri gitu. Yaitu luka akibat Luka. gigit atau kegigit atau digigit. Digigit. Mungkin nggak inget ya waktu itu apa ya, jangan digigit. Aduh, di lain lagi nih omongannya. Lain lagi. Nanti ya, habis buka puasa ya. Gigit. Oh. Nah, kalau ini pengalaman orang-orang juga, masuk aku memilih sikat gigi. Nah, iya. kalau aku tuh sikat gigi salah aja dengan yang nggak seperti tipe yang itu gusiku luka. Iya. Nah, Ya, itu gimana betul. tipsnya memilih sikat gigi? Sikat gigi carilah justru yang paling soft. Soft berarti ya. Berasnya tuh bulunya paling soft dan cara nyikat giginya juga bayangin kalau gusi ya ada merah ada putih ya. Bayangin kalau anak-anak kecil sikat gigi itu ingat bendera kita apa? Merah. Putih. Jadi gusi itu kita anggap tuh merah. Jadi dari Giginya merah ke putih. putih. Jadi jangan ditusuk-tusuk gitu. Gusinya nanti akan luka. Nah, nanti kalau sudah tua jadi cepat itu tuh ya iritasi Naik, ya. iritasi. Sekarang juga ada sistem yang baru, itu adalah kayak diketerin dulu gitu di antara gusi sama gigi baru. Kayak gitu. Mantap. Jadi ngomongin sakit gigi, ya kan? Ngomongin tadi, jadi artinya tadi aku menyimpulkan dari Mami Ope, semuanya adalah tips yang tadi dibilang untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi, baik Ramadan maupun tidak Ramadan adalah selalu membersihkan gigi. Iya. Sehari tadi 2 kali Ya, minimal 2 Mami kali Ope ya. habis sarapan, jadi habis sahur Sarapan, kalau lagi bulan puasa dan juga malam nanti sebelum tidur. Oke. Gitu. Dan memilih pasta Sementara gigi, pasta ya kan? gigi Pasta carilah gigi yang tanpa deterjen. supaya puasa kan Ya, jadi nggak kering ya, nggak tambah gitu kering loh. lagi itu Terus aja. yang ketiga tadi masalah Makan sikat giginya sikat gigi, kan? iya. Sikat gigi cari yang halus-halus. Justru cari yang halus dan caranya Halus-halus. jangan di Ya, atas hajar bawah, gitu, atas bawah gitu bawah kan. atau Atas bendera bawah. merah putih. Atau bendera merah putih gitu kan. Terus tadi juga paling tidak jangan banyak makan yang manis-manis ya kan, karena bisa menumpuk di dalam gigi. Betul. Nih kayak dokter Noni giginya masih bagus banget, rapi banget. Ke dokter Ope ya. Dokter, ya kan jangan kebanyakan makan gula-gula karena gula-gula itu akan mengendap ya dokter tadi Iya, ya. betul. Lalu yang paling penting terus menjaga konsul ke dokter gigi setiap 6 Iya, bulan 6 sekali bulan, paling enggak. iya. Scaling dong ya berarti Iya, ya. bersihin atau Karang periksa gigi, aja, cuma atau periksa aja. Iya. gitu. Nah, itu tips dari Mami Ope. Iya. Kembali lagi kepada Kakak Nondi. Kanan di Habis memanggil dokter Fatma kayaknya Nggak pantas Kakak Nondi namanya. ya, nggak pantas. Kak Nondi, coba masih menghadapi masa pandemi, walau alhamdulillah kita sudah menghadapi masa-masa PPKM-nya turun terus ya. Kita akhirnya bisa menghadapi acara ini. Coba berikan dong tips bagi para pemirsa di TV secara psikis kita gimana sih menghadapi
menghadapi diri kita nih yang stres mulu ini menghadapi COVID. Ada juga loh yang masalah mereka kena pandemi, kena dampak pandemi dari segi finansial, ekonomi, perceraian meningkat pastinya, perceraian meningkat. Anak-anak bisa nggak sekolah banyak karena nggak bisa bayar uang sekolah. Yang tambah anak juga banyak. Yang tambah anak juga banyak karena di rumah mulu. Bener Mami Ope gitu. Yang bener. Yang tambahnya juga banyak karena di rumah mulu. Belum lagi anak-anak yang masih SD aja tuh udah stres menghadapi online sekolah. Ibu-ibu juga ikutan stres. Jadi banyak orang stres sebenarnya. Nah, coba ada tips apa sih kita menghadapi kegilaan di hidup saat ini? Berat amat ya pertanyaannya. Jadi kita kembali lagi ke kondisi di mana pada dasarnya kan ini kita alaminya sama-sama. Benar. Jadi kita terima aja dulu kenyataannya. Yes, ya. Tapi bagaimana kita kemudian mengobati, bagaimana kemudian kita mencegah untuk misalnya pun sudah pernah kena, bagaimana kita tidak terulang lagi kena. Kemudian tadi tetap melakukan tindakan yang sesuai dengan anjuran, yaitu prokesnya ya tadi yang 6M. Terus apabila memang ada masalah berdiskusi, karena sekarang dengan adanya zaman digital kan, tadi kita udah bisa telemedicine ya. Betul. Kalau bisa datang ke klinik silakan datang ke klinik, tapi kalau perlu konsultasinya jangan dengerin gibah deh gitu ya. Jadi jangan katanya tapi carilah informasi yang tepat gitu ya, karena sekarang kita tinggal klik digital online aja bisa cari Kemenkes, kita punya tadi yang online ada Halodoc apa dan lain-lain itu dengan sendirinya kita bisa dapat konsultasi dengan baik gitu. Betul, jadi terima, sehingga masalahnya kalau kita terima tuh tentunya kita bisa mengurai permasalahan kita dan kita bisa jalan terus dengan solusi yang kita harapkan gitu. Jadi pertama tuh kita adalah harus menerima. Betul. Bahwa keadaan ini kita hadapi bersama-sama. Betul. Ya kan? Jadi kita lebih menerima keadaan, kita lebih ikhlas, iya, kita lebih bergandeng tangan ya. Betul. Tadi Saling dokter juga bantu. bilang saling bantu sama teman juga. Kalau ada teman yang ibaratnya saat dalam keadaan susah, kita yang lagi dalam keadaan lebih baik, malah justru itu kan menjadi suatu kebahagiaan ya. Karena kan tadi dokter bilang bisa berbagi itu adalah menjadi suatu kebahagiaan tersendiri. Secara psikis kita juga jadinya happy, ya kan? Kalau dalam kondisi pandemi Ramadan pun RT RW kita, lurah dan lain-lain aja juga cukup membantu. Ini di luar yang perusahaan tadi ya, mereka kan juga membantu dengan datang memberikan makanan. Jadi sebetulnya kita bisa saling support gitu. Benar, kita saling support, ya kan? Artinya kita saling berbagi, saling berkontribusi, ya kan? Untuk yang lebih memiliki bisa saatnya, apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan saatnya di mana kita harus banyak memberi. Nah, aku senang banget hari ini bisa berdua dengan dokter-dokter cantik ini di hari Kartini. Kartini, bulannya Kartini dengan Dokter Dewi. Alhamdulillah. Dengan Dokter Nondi yang cantik ya. Nanda Nondi Dewi Ope. Oke, pemirsa, kayaknya kurang puas ya kita ngobrol ya. Nanti suatu ketika kita coba akan menggali-gali lagi ilmu dari para alumni-alumni yang lumayan luar biasa kece-kece ini. Di hari yang akan datang, kita cuman hanya bisa memberikan segala yang kita punya, kita miliki, berbagi kepada para sivitas akademika. Di sini juga ada adik-adik kita yang nonton ya. Halo adik-adik, saya hai dulu sama adik-adik. Semangat ya belajarnya ya. Walaupun online tetap semangat. Untuk para alumni, ada pesan-pesannya buat para alumni kita satu-satu dulu. Buat alumni, teruslah menjalankan tugas dan kepandaian Anda untuk orang lain. Karena kalau Anda memberikan sharing pengetahuan pada orang lain, itu amal ibadahnya banyak loh. Amin. Mami apa yuk? Ya, pokoknya kita harus selalu bergandengan tangan, ibarat kayak sapu lidi. Kalau sendirian tuh cuman buat nusuk-nusukin aja, tapi kalau jadi satu ikat, kuat banget alumni. Alhamdulillah, alamin. Tangan dong buat semuanya. Oke, baik Bro and Sis, kiranya cukup sekian acara podcast kita di siang hari ini. Jangan lupa terus menonton channel kita ini. Di akhir penghujung acara kita ada hadiah ya. Hadiahnya itu adalah 4 electronic money dari Ika Trisakti senilai 250.000. Caranya adalah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen juga bisa. Buat yang komen nanti akan kami hubungi dari adminnya Ika Trisakti. Dan jangan lupa follow Instagram kami ikatrisaksi.officially. Di situ kita bisa berbagi informasi dan bertemu dengan alumni-alumni lainnya.
Dari kami cukup sekian, terima kasih. Apabila ada salah dan kurang kami mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Memasuki bulan April ini, kami dari IKA Trisakti akan mengadakan tentang bertemakan tentang Kartini, tentang wanita-wanita hebat. Mungkin di awal podcast ini tadi kita sudah mendengar tentang kesehatan gigi dan mulut dari dua dokter kita, Dr. Nodi dan Dr. Dewi Priandini. Kali ini saya coba menuliskan sebuah karya saya kembali berjudul Wanita Tangguh. Wanita hebat bukan karena dia berdandan cantik. Wanita hebat bukan karena kaya semata. Wanita hebat bukan pula karena dia pintar semata. Bukan karena di sampingnya ada seorang lelaki yang ganteng dan kaya. Wanita tangguh adalah dia yang mampu terus berdiri, menyelesaikan masalahnya, mampu berdoa dan percaya kepada Tuhannya adalah sumber kekuatannya. Wanita tangguh hebat melukiskan kekuatan melalui proses kehidupan, bersabar saat tertekan, selalu tersenyum saat hati menangis, mempesona karena memaafkan. Dialah wanita hebat dan tangguh yang sesungguhnya, wanita yang tetap tegar, tetap dapat bersikap feminim tapi tak terlalu feminisme. Tetap dapat menjaga harga diri dengan menghormati dirinya sendiri dan selalu menghargai dengan baik orang-orang yang ada di luar dirinya. IKA Trisakti 8 April 2002 jam 2 siang. Terima kasih.